Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini informasi penting atau himbauan kepada Bapak Ibu semua sebagai penerima bantuan sosial yang sampai hari ini bantuan sosialnya belum juga cair. Salah satunya sama seperti pertanyaan yang masuk ini ya. Katanya sampai hari ini untuk bantuan sosial tahap keduanya belum juga cair, baik itu PKH maupun BPNT program sembakonya. Padahal di tahap-tahap sebelumnya ia selalu rutin menerima bantuan sosial PKH plus BPNT. Nah, akan tetapi ketika dicek datanya melalui aplikasi cek bansos, ternyata ia adalah desil rendah, pemilik berada di posisi desil rendah, tapi kenapa bantuan sosialnya belum cair sampai hari ini? Kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, karena informasi ini, himbauan ini kepada Bapak Ibu semua yang belum juga cair bantuan sosialnya sampai hari ini. Baiklah, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya sampai detik ini, dan langsung saja saya bahas ya terkait himbauan ini. Himbauan kepada semuanya yang sampai hari ini bansosnya belum juga cair. Nah, langkah yang sudah diambil oleh salah satu teman kita yang bertanya tadi itu sudah benar, yaitu yang pertama adalah cek terlebih dahulu posisi desilnya. Berada di posisi desil berapakah? Datanya Bapak Ibu di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Caranya yaitu download aplikasi Cek Bansos. Setelah download aplikasi Cek Bansos, aktifasi akun terlebih dahulu. Setelah itu cek di sana untuk posisi desilnya. Berada di desil berapa? Entah itu desil 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, kalau Bapak Ibu berada di bawah desil 5, artinya masih berkesempatan menerima bantuan sosial. Akan tetapi ketika posisi desilnya Bapak Ibu itu ternyata berada di atas posisi desil 5 atau desil 6 ke atas, artinya bantuan sosial Bapak Ibu dinonaktifkan atau tidak cair sampai hari ini dikarenakan sudah dianggap mampu secara ekonomi karena sudah berada di desil tinggi, yaitu berada di atas desil 6. Nah, setelah mengetahui posisi desilnya Bapak Ibu yang ada di DTSEN, selanjutnya dicari tahu lagi apakah Bapak Ibu masih memenuhi kriteria dari segi komponen apabila bansos yang Bapak Ibu terima adalah bantuan sosial program keluarga harapan khususnya. Nah, kalau misalnya komponennya masih ada nih, misalnya seperti komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial, berarti masih aman. Akan tetapi kalau komponennya sudah nggak ada, contoh misalnya tadinya komponen lansia, akan tetapi mohon maaf misalnya sudah meninggal dunia pada tahapan ini, kemudian sudah diupdate kartu keluarganya melalui Dukcapil, maka akan otomatis terbaca di DTSN bahwa orang tersebut yang terhitung sebagai komponen sudah meninggal dunia dan tidak cair lagi bansosnya. Nah, selain itu, apakah anaknya masih sekolah? Apabila misalnya komponen anak sekolah ya, kalau anaknya masih sekolah berarti masih aman, masih memenuhi kriteria. Tapi kalau misalnya anaknya sudah tidak sekolah lagi, entah itu sudah lulus atau putus sekolah dikarenakan hal-hal tertentu, maka bisa dipastikan bantuan sosialnya belum cair sampai sekarang dikarenakan komponen pendidikannya sudah tidak ada lagi. Nah, selain itu, apakah komponennya komponen kesehatan nih misalnya ya, anak usia dininya itu sudah usia berapa sekarang? Apakah sudah usia 6 tahun dan belum disekolahkan? Karena sekarang itu banyak bantuan sosial komponen kesehatan atau anak usia dini yang usianya sudah 6 tahun itu tidak terhitung lagi sebagai komponen dan tidak cair lagi bansosnya, akan tetapi biasanya akan mulai cair kembali ketika anak tersebut sudah masuk SD atau sekolah dasar dan sudah terdaftar di Dapodik sebagai anak SD. Itu biasanya penyebab bansosnya tidak cair apabila komponennya adalah komponen kesehatan. Nah, jadi itu adalah langkah yang kedua ya, cek dulu komponennya, apakah komponennya masih ada atau sudah tidak ada lagi. Langkah berikutnya yang ketiga adalah yaitu coba diingat-ingat dulu selama ini bantuan sosialnya itu cair melalui PT Pos atau cairnya melalui kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Apabila selama ini bantuan sosialnya
cair melalui kartu KKS, tapi sampai hari ini bansosnya belum juga cair untuk tahap kedua, tapi berada di desil rendah dan masih punya komponen, berarti masalahnya lain lagi ya, ada masalah lain yang menyebabkan bansosnya belum cair. Nah, akan tetapi kalau misalnya bansosnya cair melalui PT Pos Indonesia selama ini, maka perlu untuk diketahui himbauan kepada semuanya bahwa saat ini untuk pencairan bantuan sosial yang biasa cair melalui PT Pos Indonesia masih sedang proses. Sebagian besar proses peralihan atau burekol ya, pembukaan rekening secara kolektif, yaitu dibukakan rekening secara kolektif dan nantinya akan diberikan kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS, dan nanti bansos KPM ini akan cair melalui kartu KKS, tidak lagi cair melalui PT Pos Indonesia. Nah, akan tetapi sebagian yang gagal dilakukan burekol maka masih akan tetap cair bansosnya melalui PT Pos Indonesia, tapi sampai hari ini jadwalnya belum juga ada. Akan tetapi jangan khawatir karena masih sedang proses ya. Info terakhir yang kami dapatkan yaitu masih sedang proses di pusat untuk penyelesaian burekol ini, dan setelah nanti ternyata ada beberapa yang gagal burekol maka akan tetap dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Itu informasi sementara yang kami dapatkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, akan tetapi setelah semuanya misalnya nih Bapak Ibu cek, sudah dicek komponennya ternyata masih ada komponennya, sudah dicek desilnya ternyata desilnya berada di desil rendah, sudah diingat-ingat kembali ternyata bansosnya selama ini cair melalui kartu KKS, dan kasusnya sama seperti pertanyaan yang tadi, misalnya berada di desil rendah tapi bansosnya belum juga cair sampai sekarang, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu coba tanya langsung melalui operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga melalui pendamping sosialnya setempat. Minta dicek lebih spesifiknya di sana ya, melalui aplikasi SIKNJ seperti apa posisi bansosnya di sana, apakah keterangannya ya atau tidak, atau sedang proses. Karena untuk pencairan bantuan sosial tahap kedua sampai hari ini itu sebenarnya masih lanjut, masih berjalan ya, karena belum ada data cut off. Jadi artinya bansos tahap 2 masih cair. Jadi tidak menutup kemungkinan masih ada harapan buat Bapak Ibu yang bansosnya belum cair sampai sekarang untuk tahap 2. Masih ada harapan untuk bisa cair bansos tahap 2-nya di termin susulan atau termin tahapan-tahapan yang akan keluar lagi untuk menyelesaikan semua pencairan bantuan sosial tahap kedua. Karena kenapa? Karena sampai hari ini data cut off tahap 2 belum juga keluar. Jadi artinya bansos tahap 2 masih berjalan pencairannya. Nah, itu tadi tahapan-tahapannya ya. Jadi perlu dicek semua terlebih dahulu, baru kemudian tanya langsung ke petugas SIKNJ setempat. Bisa melalui operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan, atau bisa juga langsung melalui pendamping sosial PKH setempat. Atau kalau mau lebih pastinya lagi, bisa langsung datang ke dinas sosial setempat, langsung berhadapan dengan supervisor SIKNJ yang ada di sana. Di sana biasanya akan muncul secara detail apa penyebabnya bansosnya, kenapa belum cair sampai hari ini tapi berada di desil rendah. Nah, beda lagi ya kalau misalnya berada di desil tinggi, karena kalau berada di desil tinggi sudah pasti bansosnya tidak cair dikarenakan dianggap sudah mampu secara ekonomi. Oke, jadi itu tadi tahapan-tahapan dan juga himbauan kepada Bapak Ibu semua yang sampai hari ini bantuan sosialnya belum juga cair, terkhusus untuk bantuan sosialnya yang tahap kedua. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga saja bantuan sosial yang ditunggu-tunggu selama ini khususnya untuk tahap 3 ya, dan juga burekol peralihan dari PT Pos ke kartu KKS ini yang paling ditunggu-tunggu, semoga akan segera tersalurkan semuanya di bulan Agustus ini. Kemudian lanjut ke penyaluran bantuan sosial tahap ketiga mendatang. Amin amin amin. Itu doa kita semuanya, harapan kita semuanya. Karena bantuan sosial ini diperuntukkan untuk masyarakat atau Bapak Ibu semua yang merasa layak atau terdata layak sebagai penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Oke, sekian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.